Shut you up for what? Oke guys, selamat malam semuanya, masih bareng channel Kisah Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul Ma. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Ted Taylor, yang mana film ini menceritakan tentang seorang wanita paruhbaya yang menyimpan rasa dendam kepada teman sekolah dulu waktu SMA. Dikarenakan waktu sekolahnya dulu dia sering dibully dan dipermalukan oleh satu sekolahannya. Namun ada fakta lain yang mengejutkan dari hal tersebut. Gimana keseruan filmnya? Mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Maggie. Dia baru pindah ke sebuah kota kecil bersama ibunya yang bernama Erika. Nah, di keesokan harinya di sekolah yang baru, dia bertemu dengan seorang siswi yang lumpuh dengan menggunakan kursi roda. Siswi tersebut bernama Jen. Lalu Maggie pun membantu Jen dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Di saat jam istirahat berlangsung, Maggie pun dihampiri seorang siswi yang bernama Haley. Kemudian Haley mengajak Maggie untuk pergi ke sebuah pesta. Namun dia menolaknya karena dia sudah mempunyai janji untuk pergi ke sebuah festival musik bersama ibunya. Sesampainya di rumah, lalu ibunya berkata kalau dia tidak bisa berangkat ke festival musik itu karena dia ada kerjaan lembur. Erika bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat perjudian kasino. Karena Maggie merasa jenuh di rumah, akhirnya dia menghubungi Haley untuk ikut bersamanya. Sebelum berangkat ke tempat yang dituju, terlebih dulu para remaja ini membeli minuman keras di sebuah toko minimarket. Karena mereka semua yang belum cukup umur, tentu saja merupakan hal yang dilarang di sana. Akhirnya mereka minta bantuan kepada orang-orang di sekitar untuk membeli minuman keras. Akan tetapi mereka semua menolak karena takut beresiko. Daryl yang putus asa kembali ke mobil. Kini saatnya giliran Maggie yang mencobanya, hingga dia bertemu dengan wanita paruhbaya yang bernama Sue-Ann. Awalnya Sue-Ann menolak, akan tetapi karena mereka memohon dan berjanji tidak akan menyetir sambil mabuk, akhirnya Sue-Ann pun bersedia menolong mereka. Para remaja ini berkata kepada Sue-Ann bahwa mereka akan minum minuman di lokasi tumpukan batu di pinggiran kota. I wouldn't be able to live. Could you hook us up though? I don't know where that is. I'm driving and I don't drink. We were just gonna go to the rock pile for a little. Di tempat kerjanya, Sue-Ann mencari tahu tentang para remaja itu, hingga didapatlah informasi tentang mereka semua. Informasi yang didapat mulai dari Andy Hawkins, Maggie Thompson, Haley, Daryl, dan Chase. Setelah mendapatkan info tentang mereka, Sue-Ann langsung menelpon seorang pria yang bernama Ben Hawkins, yang ternyata itu adalah ayah dari remaja yang bernama Andy Hawkins. Akan tetapi ketika Ben bertanya dengan siapa ia berbicara, tiba-tiba Sue-Ann langsung mematikannya. Akhirnya Ben Hawkins menelpon polisi yang merupakan teman sekolahnya dulu. Alhasil para remaja ini yang sedang asik minum-minuman didatangi oleh polisi yang ditelepon oleh Ben Hawkins tadi. Beruntung polisi ini melepaskan mereka. Put your arms up. See anybody out here, young lady? Sir, Your daddy sent me out here with us. I played football with your dad in high school. Pagi harinya ibunya Maggie datang ke klinik hewan untuk mengobati anjingnya yang sedang sakit. Di sana dia bertemu dengan Sue-Ann yang memang bekerja di klinik itu. Karena yang sedang terburu-buru, akhirnya dia menitipkan anjingnya kepada Sue-Ann. Terlihat dari tatapan Sue-Ann yang melihat Erika pergi dari sana, seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Di tempat kerjanya, Sue-Ann memiliki bos yang cerewet dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Dan di malam harinya, Sue-Ann mengajak para remaja ini untuk minum minuman di basement rumahnya. Sue-Ann berkata kalau mereka tidak boleh masuk ke atas rumahnya. Di sana Chase mencoba untuk menggoda Sue-Ann. Bukannya tertarik, malah dia menodongkan pistol tepat di kepalanya.
Suasana yang awalnya menyenangkan seketika menjadi menegangkan. Entah apa yang ada di pikiran Suen, dia malah menyuruh Chase untuk membuka seluruh pakaiannya. Teman-teman Chase yang melihat hal itu merasa ketakutan. Ternyata itu adalah prank Suen. Lalu seketika mereka pun semua tertawa. Get naked, boy. Strip. Put that thing away. You are under arrest for being so dang cute. Sosok Suen yang menyenangkan mendapat panggilan baru dari mereka. Mereka pun memanggil Suen dengan panggilan Ma. Di tempat kerjanya, Erika bertemu dengan teman lamanya sewaktu sekolah dulu yang bernama Mercedes dan juga Ben Hawkin. Di sini kita bisa lihat hubungan antara Mercedes dan Erika kurang begitu menyenangkan. Lalu Mercedes pun mengganggu Erika yang sedang bekerja. Ternyata di situ terlihat ada Suen yang sedang memata-matai mereka. Sadie's, come on. You're not drinking anymore. You touch me, Mario. If you don't get it out, Get back on the table. Mom. Sadie's, come on. Di keesokan harinya, Erika ada tugas keluar kota untuk beberapa hari. Lalu dia berpesan kepada Maggie agar jangan memasukkan siapapun ke dalam rumah. Di sekolah, ketika mereka pulang, mereka mendapatkan kejutan satu dus minuman keras dari Suen. Seketika Suen pun menjadi populer di kalangan anak-anak SMA dengan panggilan Ma. Yo, what the fuck? What is it? What if that's a bomb? That would suck. I'm not touching. What? Di sini terlihat di rumahnya Suen dipenuhi oleh para remaja. Kemudian Suen teringat masa lalunya. Start drinking without me? Come on now. Had a lot of parties. Well, I guess I was glad you're here. It's fine. There's a first time for everything. Absolutely. I like yours. Saat sedang berpesta, terdengar suara kegaduhan dari lantai atas. Suen yang mendengarnya lantas ia menghampirinya sambil mengambil jarum suntik di kulkas. Crank up the music, honey. That old ass ice machine. Haley yang ingin buang air kecil memutuskan untuk ke lantai atas karena toilet di bawah sedang dipakai bercocok tanam oleh temannya yang lain. Haley pun pergi ke lantai atas ditemani oleh Maggie. Dia mengendap-endap secara diam-diam, tapi sayangnya Suen mengetahuinya dan Suen memarahi mereka sambil mengusirnya keluar. What are y'all doing, huh? Ew! Get back downstairs. Di keesokan harinya, mereka didatangi oleh Suen ke sekolah untuk meminta maaf sekaligus mengundang mereka untuk berpesta lagi. Akan tetapi mereka semua menolaknya. Bahkan Haley yang kesal karena sebelumnya sering diteror oleh Suen dengan kata-kata kasar lewat SMS. Akhirnya Haley pun mulai berkata-kata kasar kepada Suen. Hal ini membuat Suen marah lalu dia pergi. Hey, maybe next time. Damn, Ma, don't you got a job? You like rock stars or what? I gotta clean the house every month. Girl, you need a man. I guess I should work a double since you guys don't have time for it. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka pun baikan dan kembali berpesta lagi di rumahnya Suen untuk merayakan salah satu teman mereka yang bernama Stephanie. Dan di malam itu juga Andy menembak cintanya kepada Maggie dan Maggie menerimanya. Mereka pun mabuk-mabukan lebih parah dari sebelumnya. Mereka yang tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum akhirnya tertidur di rumahnya Suen. Ketika Maggie terbangun, dia pun kaget karena anting-anting pemberian dari ibunya telah hilang. Dia mencarinya kemana-mana, akan tetapi dia tidak menemukannya. Di sini Maggie juga berkata kepada Andy kalau dia tidak mau lagi berpesta di rumahnya Suen karena merasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Dan benar saja, Suen terus mengajak mereka untuk ke rumahnya. Karena merasa risih, mereka pun memblokir nomor Suen. Bahkan Haley mulai memaki-maki Suen di grup WhatsApp. Sampai Suen mengganti nomornya dan mengajak mereka bertemu di lokasi tumpukan batu. Suen berkata kalau dia sedang menderita kanker pankreas dan umurnya tidak akan lama lagi.
Saat sedang berbincang-bincang, Heli melihat gelang yang dipakai oleh Suen. Dan ternyata gelang itu milik teman mereka yang bernama Stephanie, yang hilang saat mereka berpesta malam itu. Di mana Heli juga kehilangan cincin dari neneknya, serta Maggie yang kehilangan anting-anting dari ibunya. Akhirnya, mereka berdua pun mendatangi rumah Suen dan masuk secara diam-diam melalui jendela ketika Suen sedang keluar. Di saat mereka naik ke lantai atas, ternyata di sana dikunci dan dipasang teralis besi seperti layaknya penjara. Mereka pun makin curiga kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Ditambah lagi di dalam kamarnya Suen terdapat banyak foto-foto mereka, yang dimana masing-masing foto di belakangnya tertempel foto orang tua mereka. Adegan berpindah kepada Suen yang bertemu dengan Ben Hawkin di tempat kerjanya, yang ternyata mereka berdua adalah teman sekolahnya dulu. Akhirnya mereka pun janjian untuk bertemu di suatu tempat. Maggie dan Heli yang sedang melihat-lihat di kamar dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita dari belakang yang ternyata itu adalah Jen, siswi yang berkenalan dengan Maggie di hari pertama dia masuk sekolah. Ternyata Jen adalah anaknya Suen. Jen berkata kalau ibunya melarang untuk keluar rumah karena dia sedang sakit. Dan anehnya lagi, ternyata Jen tidak lumpuh seperti yang mereka lihat di awal film. Hal ini membuat mereka semakin bingung. That is your mom. I'm sorry, I was like blown. Is your mom? Yeah. Tak lama kemudian terdengar suara mobil yang datang dari arah luar. Ternyata itu adalah Suen. Akhirnya Maggie dan Heli pun bergegas pergi meninggalkan rumahnya Suen. Di keesokan harinya, Suen bertemu dengan Ben di sebuah bar. Ben yang awalnya terlihat ramah, ternyata hanya berpura-pura. Tujuan Ben bertemu dengan Suen agar ia menjauhi anaknya, yaitu Andy Hawkin. Ben tampak marah dengannya, mengetahui kalau Andy sering berpesta miras di rumahnya Suen. Hal itu diketahuinya karena Ben menaruh alat pelacak di mobil anaknya. Ben mulai memaki-maki Suen, kemudian dia pergi. Okay. I have this. It's a personal tracking device. This is on my entire fleet of trucks and vans. It's my son spending time at your house. You always have been, and it's pathetic. You're a loser. These people just don't change, do they? Maggie memberitahukan kepada Andy apa yang ia lihat di kamar Suen, tapi Andy malah menganggap hal itu bukanlah masalah yang besar. Ketika Maggie sampai di rumah, ia dikagetkan dengan adanya Suen di rumahnya, yang sedang berbincang-bincang dengan ibunya. Fakta mengejutkan, ternyata Suen juga teman Erika sewaktu sekolah dulu. Jadi kesimpulannya orang tua para remaja ini adalah temannya Suen sewaktu sekolahnya dulu. Kemudian Suen pun berpamitan untuk pulang. Ketika di dalam perjalanan, Suen melihat Mercedes yang sedang jogging. Melihat hal itu diambil kesempatan oleh Suen dengan menabraknya sampai Mercedes tewas di tempat. Tak ada seorang pun yang melihat kejadian tersebut. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya tanpa rasa bersalah. Saat Maggie sedang di dalam rumah, terdengar suara anjingnya yang seperti sedang kesakitan. Dan benar saja, anjingnya terluka. Kemudian dia melihat sekelilingnya, tampak ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan ternyata itu adalah Suen. Maggie yang ketakutan, lalu dia menceritakan semuanya tentang kedekatannya dengan Suen. Dan juga perihal tentang pesta di rumahnya Suen. Ibunya sangat marah dan mengurungnya di kamar. Di rumahnya Suen kedatangan seorang tamu dan dia adalah Ben Hawkin yang tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana anaknya berada. Saat Ben sedang lengah, seketika dari belakang Suen menyuntikkan bius di lehernya Ben. Ben pun tak sadarkan diri. Ternyata Suen menjebak Ben dengan memalsukan alat pelacak.
Setelah Ben tersadar, dia kaget tiba-tiba sedang berada di kamarnya Suen dengan tangannya yang diikat dan tanpa busana, hanya ditutupi dengan handuk. Lalu dengan sadisnya Suen mentransfusi darah anjing ke dalam tubuhnya Ben. First. Suen, please. Here. Is this what you were going to show us? Do we have... Maybe... Please, Suen. The humiliation? What the fuck is that? What you did to me? Maggie yang sedang dikurung di dalam rumahnya mendapat kiriman video dari Suen. Di dalam video itu terlihat sedang ada pesta. Suen juga menunjukkan sebuah anting-anting miliknya. Maggie pun tersulut emosi. Akhirnya dia diam-diam pergi ke rumahnya Suen dengan menggunakan mobil ibunya saat Erika sedang tertidur. Saat tiba di sana, Maggie langsung mengajak Andy untuk pulang, tapi Andy menolaknya karena pesta itu adalah pesta ulang tahunnya Chase. Di saat para remaja itu sedang mabuk berat dan tak sadarkan diri, Suen langsung mengunci pintu dari luar. Maggie yang masih sadar mencoba keluar melalui pintu depan. Akan tetapi dia malah dikagetkan dengan adanya Ben Hawkins yang terbaring berlumuran darah. Ternyata di belakangnya sudah ada Suen dan langsung menyuntikkan obat bius ke lehernya Maggie. Akhirnya dia pun tidak sadarkan diri. Di keesokan paginya, Erika yang sadar kalau putrinya tidak ada di rumah, akhirnya dia berusaha menelpon anaknya. Akan tetapi tidak ada jawaban. Adegan berpindah ke rumahnya Suen. Terlihat para remaja ini masih belum sadarkan diri, dan mereka satu-satu diikat dengan tali anjing di lehernya. Hanya Maggie dan Stephanie yang sadar, dan disinilah penyiksaan pun dimulai. Dimulai dari Chase yang perutnya ditempel dengan setrika panas, Daryl yang wajahnya dicat putih menandakan kalau dia adalah korban rasis, dan yang lebih parah lagi dengan Haley yang mulutnya dijahit. Andy yang tersadar pun mencoba untuk menggoda Suen, akan tetapi dia malah ditusuk dengan pisau. Kini giliran Maggie yang akan disiksa. Beruntung bel rumahnya berbunyi. Maggie disuruhnya diam karena Suen akan membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah polisi. Polisi itu pun datang karena dia melihat banyak mobil yang terparkir di pinggir jalan halaman rumahnya. Ia pun bertanya kepada Suen tentang hal itu. Setelah dia rasa baik-baik saja, polisi itu pun mulai beranjak pergi. Tiba-tiba saja Maggie berteriak. Ketika polisi itu berbalik badan, dengan cepat Suen menembaknya dengan pistol miliknya. Lalu Suen pergi ke bawah untuk membunuh Maggie dengan cara digantung. Di atas, Jen pun berteriak memanggil Suen seperti meminta bantuan. Lalu Suen pun bergegas menuju ke atas. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba saja Jen pergi ke bawah untuk menyelamatkan mereka dan melepas talinya Maggie yang tadi digantung. Tak lama kemudian Erika datang dan menyelamatkan mereka semua. Suen yang terbangun langsung menarik anaknya. Jen yang ketakutan dan minta tolong pada mereka. Akhirnya Maggie menolong Jen dengan cara menusuk Suen dari belakang menggunakan pisau yang ada. Dan mereka bergegas pergi dari rumah yang mulai terbakar itu. Sedangkan Suen tetap memilih berada di rumah terbakar dengan Ben Hawkins. Dan film pun selesai. Jadi teman-teman, kutipan orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti tampaknya benar adanya di film ini. Akhirnya di sini terjawab kenapa Suen melakukan semua itu.
karena sewaktu masih sekolah dulu, Suen adalah korban bully dan pelakunya adalah para orang tua remaja tersebut. Bahkan dia pernah dipermalukan seluruh siswa di sekolah ketika dia dijebak untuk melakukan hal yang tidak sepantasnya, disuruh blowjob, dan siswa lainnya dikumpulkan di depan ruangan untuk mempermalukannya, yang mana dalang dari semua itu adalah Ben Hawkin. Padahal Suen dari dulu sangat menyukai Ben Hawkin. Pesan moral yang didapat dari film ini adalah jangan sekali-kali membuli orang lain. Kita tidak akan pernah tahu apakah orang yang pernah kita sakiti benar-benar memaafkan kita atau tidak. Bisa saja 20 tahun sudah berlalu, tetapi dia masih sakit hati dan menyimpan rasa dendam seperti di dalam film ini. Oke guys, cukup sekian dulu alur cerita film dari saya. Saya Rama pamit undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di rangkuman alur cerita film selanjutnya.